Kita belajar berjalan sebelum kita belajar menangis, bahkan sebelum kita memiliki nama, kita pernah menjadi hening. Dan dalam keheningan itu, belum ada aku, belum ada ingatan, belum ada rasa takut, belum ada mimpi. Kita hanyalah sebutir titik yang belum mengenali dirinya. Namun dari sebutir titik itu, sesuatu yang lebih misterius dari bintang lahir, yaitu kesadaran. Bagaimana mungkin seonggok daging lembut di dalam tengkorak bisa menghasilkan pikiran yang mampu mencintai, membenci, percaya, dan ragu? Bagaimana listrik dan zat kimia bisa berubah menjadi perasaan? Sains menyebutnya sebagai proses biologis, agama menyebutnya sebagai ruh, filsafat menyebutnya sebagai tanda bahwa kita ada. Namun tidak satupun dari tiga bahasa itu sepenuhnya mampu menangkap keajaibannya. Karena sebelum semua teori lahir, ada satu pertanyaan yang jauh lebih tua. Bagaimana sesuatu yang tidak sadar bisa menciptakan kesadaran? Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Bukan dari otak yang sudah matang, bukan dari manusia yang sudah dewasa, tetapi dari awal yang paling sunyi. Saat neuron pertama menyalakan percikan listriknya, dan alam semesta untuk pertama kalinya melihat dirinya melalui mata seorang manusia. Sains kesadaran berasal dari otak manusia, dan otak sendiri adalah jaringan listrik dan kimia. Ada sekitar 86 miliar neuron, dan masing-masing neuron bisa berhubungan dengan puluhan ribu neuron lain lewat sambungan yang disebut sinaps. Setiap kali kita berpikir, merasa, atau mengingat sesuatu, neuron saling mengirim sinyal listrik yang disebut impuls. Sinyal ini memicu pelepasan zat kimia kecil bernama neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, asetilkolin, dan lain-lain. Pola sambungan yang rumit dan terus berubah inilah yang disebut neural network. Dari pola listrik dan kimia itu muncullah persepsi, emosi, niat, ingatan, dan kesadaran. Jadi secara biologis, pikiran adalah hasil dari aktivitas neuron seperti lagu yang lahir dari getaran senar gitar. Senarnya hanya bergetar, tapi dari getaran itu lahirlah melodi kesadaran. Kesadaran manusia adalah hasil dari evolusi yang panjang. Bukan hanya secara biologis, tapi juga dari perjalanan sunyi dalam kandungan hingga masa kanak-kanak. Setiap fase, setiap sambungan neuron adalah langkah menuju munculnya aku yang bisa mengingat, memahami, dan bermimpi. Fase pembentukan dasar kehidupan yang berlangsung selama 0-4 minggu setelah kehamilan. Pada minggu pertama dan kedua, embrio hanya berupa blastosis, yaitu kumpulan sel yang sangat aktif membelah. Belum ada organ, belum ada sistem saraf, dan tentu saja belum ada kesadaran. Apa yang terjadi di fase ini? Ya, sel-sel menyusun 3 lapisan utama, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Dari ektoderm inilah kelak otak dan sistem saraf terbentuk. Pada akhir minggu ketiga, neural plate akhirnya muncul, yang akan menjadi cikal bakal otak. Kesadaran pada level ini masih berada di 0%. Tahap ini adalah pondasi biologis ketika rumahnya disiapkan sebelum penghuninya benar-benar lahir. Kemudian kita memasuki fase pembentukan sistem saraf primer yang berlangsung selama 4-12 minggu setelah kehamilan. Ini adalah salah satu fase paling menentukan dalam perkembangan kesadaran. Neural plate mulai melengkung membentuk neural tube. Tabung saraf ini berkembang menjadi 3 bagian, yaitu forebrain atau otak depan yang kelak berfungsi untuk memori dan kesadaran. Kemudian midbrain atau otak tengah yang berfungsi sebagai pemrosesan sensorik, dan hindbrain atau otak belakang yang bekerja sebagai fungsi dasar seperti detak jantung dan nafas. Pada minggu ke-6 dan ke-7 terjadi aktivitas listrik pertama. Namun aktivitas ini bukanlah pikiran, melainkan sinyal-sinyal listrik mentah yang belum terintegrasi. Apa bentuk kesadarannya? Ya belum ada kesadaran sama sekali. Hanya refleks primitif seperti gerak tak sadar. Kesadaran pada level ini masih berada di 0-1%. Kemudian kita memasuki fase pembentukan konektivitas yang berlangsung selama 13-24 minggu setelah kehamilan.
Di fase ini, janin mulai memiliki struktur otak yang lebih jelas. Jutaan neuron baru terbentuk setiap menit. Koneksi antar neuron mulai terorganisir. Otak mulai memiliki korteks, yaitu area yang terkait dengan kesadaran tinggi. Janin mulai merespon rangsangan sederhana seperti cahaya redup, suara, dan sentuhan dari perut ibu. Namun respon ini belum berasal dari persepsi sadar, hanya reaksi saraf korefleks yang lebih kompleks. Beberapa riset juga menunjukkan bahwa janin di fase ini bisa menyimpan memori pendek seperti memisahkan diri dengan suara tertentu. Kesadaran pada level ini masih berada di level 5-10%, tetapi belum ada aku. Dilanjut dengan fase kesadaran pranata awal, yaitu 25-40 minggu setelah kehamilan. Ini fase yang sangat menarik. Pola gelombang otak mulai muncul seperti fase tidur REM yang mirip seperti mimpi pada manusia dewasa. Janin mulai menunjukkan emosi yang sangat primitif, seperti reaksi terhadap stres ibu, detak jantung berubah saat mendengar suara tertentu, dan mereka mulai mengenali suara ibu dan ritme lingkungan luar. Apakah ini kesadaran? Belum kesadaran penuh, tetapi bisa disebut sebagai proto-consciousness, yaitu bentuk paling awal dari kesadaran biologis. Ada reaksi, ada ingatan, ada preferensi, tetapi belum ada konsep diri. Kesadaran pada level ini masih berada di 10-20%. Hingga akhirnya kita memasuki fase kelahiran, berusia 0-3 bulan. Saat bayi lahir, ia keluar dari lingkungan gelap dan hangat, menjadi dunia yang penuh cahaya, suara, dan sentuhan. Yang terjadi secara biologis adalah otak bayi terus bertumbuh dan membentuk miliaran koneksi setiap hari. Sistem sensorik mulai bekerja maksimal seperti visual, auditorik, peraba, dan lain-lain. Ini adalah sensory consciousness, yaitu bentuk kesadaran akan sensasi, bukan kesadaran akan diri. Bayi menyadari dunia, tetapi mereka belum menyadari siapa diri mereka. Kesadaran pada level ini masih berada di 20-25%. Memasuki fase pengikatan emosi dan memori fundamental yang berlangsung selama 3-12 bulan. Ini adalah masa di mana kesadaran mulai mendapatkan struktur. Hipokampus berkembang, memori jangka panjang mulai terbentuk, bayi mengenali wajah familiar, belajar pola sebab akibat, seperti menangis kemudian diangkat, tersenyum kemudian dibalas. Hubungan dengan pengasuh utama membentuk landasan emosi dan rasa aman. Ini akan mempengaruhi kesadaran sosial mereka seumur hidup. Kesadaran pada level ini berada di 30-40%. Dilanjut dengan fase kesadaran diri awal yang berlangsung selama 1-2 tahun. Inilah titik penting di mana kesadaran diri mulai muncul. Anak mulai memahami bahwa mereka terpisah dari dunia. Mereka menunjukkan rasa malu, rasa memiliki, kecemburuan, dan kemauan yang kuat. Mereka bisa mengenali diri sendiri dari cermin, atau disebut mirror self-recognition. Area prefrontal cortex mulai menunjukkan aktivitas yang lebih kompleks. Ini adalah fase munculnya self-awareness primitive. Kesadaran pada level ini berada di 50-60%. Memasuki fase terbentuknya kesadaran naratif yang berada di 3-4 tahun. Inilah fase ketika anak benar-benar memiliki kesadaran manusia modern. Bahasa berkembang pesat, memori jangka panjang stabil, anak bisa membayangkan sesuatu yang tidak ada di hadapannya. Mengerti konsep waktu seperti kemarin dan besok. Mulai memiliki inner speech atau suara hati. Anak juga mulai membuat narasi tentang dirinya sendiri. Seperti aku suka ini, aku takut itu, aku ingin menjadi, dan lain-lain. Ini adalah bentuk kesadaran yang paling mendekati kesadaran orang dewasa. Kesadaran pada level ini sudah mulai berada di titik yang tinggi, yaitu 70-80%. Memasuki fase konsolidasi, yaitu selama 5 tahun ke atas. Walau kesadaran sudah terbentuk, otak manusia akan terus berkembang sampai mereka berada di usia 25 tahun. Di usia 5 tahun, kemampuan logika mulai berkembang. Identitas sosial terbentuk, empati meningkat, imajinasi semakin kompleks, dan konsep moral berkembang. Kesadaran anak akhirnya memiliki bentuk seperti naratif, emosional, logis, sosial, dan lain-lain.
Kesadaran pada level ini sudah mencapai level final, yaitu 90-100%, mendekati kesadaran orang dewasa. Dan dari sini kita semua tahu bahwa kesadaran tidak lahir dalam sekejap. Ia tumbuh diam-diam dari sel tanpa bentuk jiwa yang mampu bertanya tentang dirinya sendiri. Setiap neuron yang terhubung, setiap memori pertama, setiap suara ibu yang didengar sebelum lahir, semuanya berkontribusi membentuk aku yang akhirnya kita kenal hari ini.